Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan lagi untuk berjumpa pada kesempatan kali ini untuk mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian kita dalam kitab Nukhbatul Fikar dengan kitab Taqrib Nuzhatun Nadhar kali ini sudah masuk ke dalam bagian yang ketiga. Bagian yang pertama kita sudah mempelajari bagian mutawatir dan hadis ahad. Bagian yang kedua kita telah mempelajari hadis yang makbul, hadis yang diterima, bahasanya adalah hadis sahih dengan hadis hasan. Nah, bab yang ketiga, bahasan yang akan kita sampaikan adalah al-hadits al-mardud, yaitu hadis yang ditolak. Baik, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata dalam kitab Nukhbah, "Tsummal mardudu imma an yakuna li saqtin aw ta'nin." Kemudian hadis yang tertolak. Hadis bisa ditolak karena dua sebab. Sebab yang pertama, lisaktin. Sebab yang pertama, ada yang gugur dari sanadnya. Ada yang hilang dari sanadnya. Sebab yang kedua, lita'nin. Karena rawi hadisnya tercela. Karena rawi hadisnya tercela. Jadi ada dua sebab. Satu hadis bisa menjadi dhaif. Sebab tersebut dibagi menjadi dua. Sebab yang pertama berkaitan dengan sanad, yaitu gugur rawi sanadnya sehingga tidak tersambung sanadnya. Yang kedua ada celah pada rawinya. Ada celah pada rawinya. Bahasan yang pertama adalah berkaitan dengan gugur sanadnya atau gugur rawi sanadnya, hilang rawi sanadnya. Fasaqatu, maka keguguran seorang rawi dari satu sanad hadis, imma an yakuna min mabadi'is sanadi min musannifin. Bisa jadi gugur sanad itu pada awal sanadnya. Pada awal sanadnya. Siapa? Yaitu gurunya musannif. Gurunya penulis kitab hadis. Kalau Sahih Bukhari berarti yang dimaksud awal sanadnya yang hilang, berarti awal sanad adalah guru penulis kitab Sahih Bukhari, yaitu Imam Bukhari. Berarti gurunya yang hilang. Kalau musannif kitab tersebut adalah Sahih Muslim, musannifnya adalah Imam Muslim, Ibnu Hajjaj Ibnu Muslim, maka kalau yang dimaksud hilang sanad di awal sanadnya, artinya adalah gurunya Imam Muslim yang hilang. Ya, jadi yang pertama yang hilang sanad adalah di awal sanad. Au min akhirihi, atau hilang sanadnya di akhir sanad. Awal sanad yaitu guru penulis kitab tersebut, akhir sanad adalah murid daripada Nabi SAW, yaitu sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, jadi kemungkinan hilang sanad menjadikan suatu hadis menjadi dhaif bisa jadi di awal sanad, bisa jadi di akhir sanad. Ba'da tabi'i au ghairi dzalika. Di akhir sanad itu adalah setelah tabi'in
guru daripada tabi'in adalah sahabat Nabi. Ya, guru daripada tabi'in adalah sahabat Nabi. Jadi, au ghairi dzalika, atau selain daripada dua tempat tadi. Jadi kemungkinan tempat hilangnya sanad atau gugurnya sanad bisa di awal sanad, yaitu di guru daripada penulis kitab hadis, bisa di akhir sanad, yaitu yang hilangnya adalah sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhum ajmain. Au ghairi dzalika, atau selain dua tempat tadi, yaitu di antara awal dan akhir, di tengah-tengah. Maka ulama memberikan nama khusus pada macam-macam gugur rawi sanad tersebut. Al-awwalu al-mu'allaq. Yang pertama namanya hadis mu'allaq. Apa yang pertama? Kalau yang hilang rawi dari sanadnya adalah sanad yang pertama, maka nama hadisnya adalah mu'allaq. Wa tsani al-mursal. Yang kedua, kalau yang hilang akhir sanad, yaitu sahabat Nabi yang hilang dari sanadnya, maka nama hadisnya hadis mursal. Kemudian bahasan kita kali ini hanya berkaitan dengan mu'allaq saja ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mu'allaq. Baik. As-sababul awal, sebab yang pertama, as-saqtu fi sanadi. Sebab yang pertama menjadikan satu hadis menjadi mardud, menjadi ditolak, adalah karena gugurnya rawi dari rantai sanadnya. Wa anwa'uhu sittah, dan macam-macamnya ada 6. Jadi macam-macam kedhaifan hadis karena gugur rawi dari rantai sanadnya itu ada 6 macam. Macam yang pertama adalah al-haditsul mu'allaq, yaitu hadis mu'allaq. Ta'rifuhu, definisi hadis mu'allaq apa? Ma hudhifa min mabda'i isnadihi rawin fa'aktsar min musannifin. Hadis mu'allaq definisinya adalah hadis yang mana dihilangkan atau digugurkan dari awal sanadnya satu rawi yang hilang atau lebih. Syaratnya harus hilang dari awal. Harus hilang dari awal. Guru musannif kitab tersebut akhirnya tidak tercantum dalam rantai sanad, maka namanya mu'allaq. 1. Gurunya hilang. Kemudian gurunya lagi 2. 1 gurunya, yang kedua adalah rawi yang merupakan guru daripada gurunya, itu pun hilang, maka namanya mu'allaq juga. 3 tingkat, namanya mu'allaq juga. Kalau semuanya hilang, yang dicantumkan hanya nama sahabatnya saja, namanya juga mu'allaq. Kalau semuanya hilang, sampai sahabatnya pun hilang, musannif kita berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Berarti dari awal sanad sampai sahabat, awal sanad sampai akhir sanad hilang, namanya mu'allaq juga. Jadi kapan dinamakan mu'allaq? Kalau awal sanadnya hilang. Kalau awal sanadnya hilang, entah itu 1 atau lebih sampai akhir sanad, maka namanya mu'allaq. Baik, suwarul mu'allaq, bentuk-bentuk daripada mu'allaq. Al-mu'allaq lahu suwarun. Mu'allaq ini punya beberapa bentuk. Minha, diantaranya an yuhdhafa jami'u sanadi wa yuqalu mathalan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk yang pertama, semua rawinya hilang. Semua rawinya hilang. Penulis kitab hadis langsung loncat. Langsung berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Yang pertama, semua sanad hilang dari awal sampai akhir. Itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, an yuhdhafa jami'u sanadi ila sahabi. Semua sanad hilang dari awal sampai akhir kecuali sahabatnya nggak dihilangkan. Misal, penulis kitab hadis dia mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Sahabatnya disebutkan, tapi sisa sanadnya nggak disebutkan. Maka namanya mu'allaq juga. Bentuk yang ketiga, an yuhdhafa jami'u sanadi illa tabi'i wa ma ba'dahu. Semua sanad dihilangkan kecuali tabi'in dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi semua sanadnya hilang. Semua sanadnya hilang. Dari awal sanad gurunya musannif, kemudian guru daripada gurunya musannif kitab hadis sampai kepada tabi'in. Ya, yang ditampilkan nama tabi'innya. Contoh misalkan an Muhammad ibni Sirin, tabi'in. An Abi Hurairah, sahabat. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kada wa kada. Yang disebutkan siapa? Tabi'innya disebutkan Ibnu Sirin. Sahabatnya disebutkan Abu Hurairah. Nabinya disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian matan hadisnya. Namanya mu'alaq juga. Baik. Yang keempat, an yuhdhafa syaikhuhu wa yudifuhu ila man fawqahu. Gurunya dihilangkan, kemudian dia langsung loncat kepada guru daripada gurunya. Jadi gurunya dihilangkan, sanad yang pertama, dia langsung loncat ke tingkatan yang kedua. Nah, ini diantara 4 macam bentuk hadis mu'alaq. Semuanya memiliki kemiripan, ya. Ittifaq, kesamaan dari semua bentuk tadi, sanad yang pertamanya harus hilang. Sanad yang pertamanya harus hilang. Nah, kalau sanad yang pertamanya hilang, mau berapapun, sampai kepada Nabi SAW, sahabatnya hilang, mu'alaq. Sampai kepada tabi'in, namanya mu'alaq. Gurunya yang hilang, namanya mu'alaq. Semua syaratnya dinamakan mu'alaq kalau sanad yang pertama itu hilang. Sanad yang pertamanya hilang. Baik, asbabut ta'liq. Kenapa seorang ulama atau penulis kitab hadis kok mentaklik? Kok menghilangkan sanadnya dari yang pertama? Sebabnya apa sih? Ta'liqul musannif al-haditha lahu asbabun adidatun. Nah, kenapa seorang musannif dia mentaklik? Mentaklik itu menghilangkan sanad pertama, ya. Menghilangkan sanad dari yang pertama, ya, satu rawi ataupun lebih. Di antara sebabnya, pertama, al-ikhtisar. Yang pertama, penulis kitab hadis ingin meringkas sanadnya. Wa adamu takrar. Jadi tidak mau mengulang-ulang hadis. Kalau di hadis yang pertama dia sudah menyebutkan sanadnya dari gurunya sampai kepada Nabi SAW. Pada hadis yang kedua dia tidak mau untuk mengulang lagi sanadnya dari awal. Karena sanadnya sama, maka dia langsung berkata an Abi Hurairah atau anhu. Yaitu dari siapa? Dari Abu Hurairah. Qala Nabi SAW. Nabi SAW bersabda kada wa kada. Jadi tujuan yang pertama kenapa ditaklik? Karena ikhtisar. Karena ingin meringkas dan tidak ingin mengulang sanad kembali. Yang kedua, tabyinu sama'i ahadi ruwatihi min syaikhihi idza kana mausufan bitadlis. Ingin menjelaskan bahwasanya salah satu rawi itu memiliki sama. Ya, salah satu rawi itu memiliki sama, telah mendengar hadis tersebut dari gurunya. Kalau seandainya rawi tersebut disifati dengan tadlis. Misal, hadis yang pertama dijelaskan dengan sanadnya. Kemudian sampai pada titik tengah sanadnya, rawi yang ada di tengah dia meriwayatkan dengan sigot an. Sebagaimana dalam Baikuniyah yang telah kita jelaskan, hadis mu'an'an, ya, hadis mu'an'an. Jadi rawi yang kadang mentadlis, ya, menyembunyikan, ya, hadis yang belum pernah dia dengar dari gurunya, itu dengan menggunakan sigot an untuk menyembunyikan bahwasanya hadis tersebut dia tidak dengar dari gurunya. Nah, karena ada kecurigaan, karena menggunakan sigot an, ya, maka sebagian ulama mendhaifkan hadis tersebut. Nah, seorang rawi dia ingin menjelaskan langsung kepada rawi di tengah tadi. Makanya awal sanadnya dihilangkan, terus sampai di tengah, nah baru rawi tersebut menjelaskan yang tadi menggunakan an pada hadis yang pertama, pada hadis yang kedua dia jelaskan misalkan haddatsana fulan bin fulan. Jadi dihilangkan awal sanadnya sampai titik tengahnya, kemudian hanya untuk apa? Menjelaskan si rawi tadi yang dicurigai mentadlis hadis ternyata telah mendengar hadis tersebut dari gurunya. Sebab yang ketiga, kenapa hadis tersebut ditaklik, dihilangkan awal sanadnya? Kaunul hadits ghairu sahihin indahu.
Karena hadis tersebut tidak sahih menurut pendapat dia. Karena hadis tersebut tidak sahih menurut ijtihad dia. Karena tidak sahih, maka dia langsung loncat. Dia langsung loncat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yurwa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan awal sanadnya. Kenapa? Karena keyakinan dia, hasil ijtihad dia, hadis tersebut tidak sahih. Makanya dia tidak sebutkan sanadnya secara sempurna. Baik, darajatuhu ma'a bayani sabab. Sekarang derajat hadis mu'allaq dengan menjelaskan sebabnya. Darajatuhu nau'un min anwa'il hadits dhaif. Hadis mu'allaq adalah salah satu macam di antara macam hadis dhaif. Kenapa? Karena tadi sebabnya saktun fi sanadi. Karena sanadnya tidak muttasil, sanadnya tidak tersambung. Karena ada satu rantai sanad yang hilang. Bisa satu rawi, satu rantai yang hilang itu gurunya, atau bisa lebih. Kalau tadi diucapkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti berapa rantai sanad yang tersambung menjadi putus semua. Karena hadis mu'allaq. Ya. Nah, jadi macam hadis mu'allaq ini termasuk ke dalam macam hadis dhaif. Wa sababu dhafil hadis. Kenapa dinamakan hadis yang dhaif? Al-hadis al-mu'allaq al-jahlu bihalil mahdzuf. Karena kita tidak tahu siapa rawi yang dihilangkan. Kalau seandainya Imam Bukhari mengatakan atau mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, siapa saja rawi dari mulai gurunya Imam Bukhari atau di antara Imam Bukhari sampai Abu Hurairah. Sementara hadis sahih sebagaimana kita pelajari memiliki 5 syarat. Syarat yang pertama, hadisnya harus muttasil sanadnya. Sanadnya harus tersambung. Bagaimana mau tersambung? Sementara dari sini Imam Bukhari langsung kepada Abu Hurairah. Yang kedua, rawinya harus adil. Yang ketiga, rawinya harus dhabit. Bagaimana kita mengetahui rawi yang meriwayatkan hadis tersebut adil dan dhabit sementara tidak disebutkan oleh Imam Bukhari? Makanya kenapa masuk ke dalam macam hadis dhaif? Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana keadaan rawi yang gugur dari rantai sanad tersebut. Apakah dia sikot atau tidak? Kemudian, mata yuhkamu bisihatihi. Kapan hadis mu'allaq dihukumi sahih? Qad yahkumu atau qad yuhkamu bisihatihi. Terkadang hadis mu'allaq itu bisa jadi sahih. Idza urifa. Kalau diketahui bi an yaji'a musamma min wajhin akhar. Kalau diketahui sanadnya dari awal sampai akhirnya pada jalan yang lain. Kalau pada hadis nomor 1 lengkap sanadnya dari awal sampai Nabi SAW, ternyata pada hadis ke-37 ternyata diringkas oleh musannif kitab. Diringkas oleh musannif kitab dengan matan yang sama. Dengan matan yang sama dengan hadis yang pertama. Kali pertama kita hukumi apa? Hadis tersebut adalah mu'allaq. Kemudian kita hukumi hadis tersebut adalah dhaif. Kenapa? Karena sanadnya tidak tersambung. Kemudian dan kita tidak tahu bagaimana keadaan rawinya. Tapi ternyata setelah kita teliti ada hadis yang pertama yang mana rawinya disebutkan oleh musannif kitab dengan matan yang sama, maka kita hukumi hadis yang mu'allaq tadi menjadi hadis yang sahih. Kenapa? Karena rijalnya itu sudah kita dapatkan pada hadis yang pertama, ternyata rijalnya dia dhabit dan juga adil dan sanadnya muttasil. Kemudian tatimmatul mu'allaqati fi sahihain. Penyempurna sekarang. Bagaimana dengan hadis mu'allaq yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim? Bagaimana? Bisigotil jazmi. Yang pertama, hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada yang menggunakan sigot jazm. Bagaimana sigot jazm? Contoh, qala atau rawa. Misal, qala Ibnu Sirin atau qala Ibnul Mubarak atau qala Abu Hurairah atau rawa an atau rawa Abdullah ibn Mubarak an. Dari siapa? Dari siapa? Ya. Maka hukumnya bagaimana? Kalau hadisnya mu'allaq dari Imam Bukhari langsung qala Ibnu Sirin misalkan. Qala Ibnu Sirin, maka hukumnya sahihun ila man allaqahu. Maka hadis tersebut dari awal sanad sampai siapa nama yang disebutkan oleh Imam Bukhari dari rawi sanadnya.
Misal Imam Bukhari mengatakan qala misalkan qala Ibnu Sirin ya. Misalkan qala Ibnu Sirin. Maka rawi dari mulai gurunya Imam Bukhari sampai Ibnu Sirin itu sahih. Nah, yang harus dicek adalah dari Ibnu Sirin. Wa yundaru fima abroza min ruwatihi. Nah, maka diteliti siapa yang Imam Bukhari tampakkan dari rawinya. Berarti kalau Ibnu Sirin, di atasnya gurunya siapa, di atas gurunya siapa, kemudian misalkan sahabat, nah itu yang dicek. Tapi yang enggak disebutkan oleh Imam Bukhari dihukumi sahih. Asalkan menggunakan sigot jazm, qala, rawa. Yang kedua, bisa jadi hadis mu'allaq tersebut datang dengan sigot tamrid. Bagaimana sigot tamrid? Misal, kila. Bukan qala, tapi kila. Kalau qala berkata, kalau kila dikatakan. Yang tadi rawa meriwayatkan jazm. Kalau tamrid ruwiya diriwayatkan. Nah, kalau datang hadis mu'allaq dengan sigot tamrid bagaimana? Hukmuhu la tufidu sihatan wala dha'fan. Jangan langsung dihukumi sahih. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak sahih. Kalau dikatakan di sini tidak memberikan faidah sahih, juga tidak memberikan faidah dhaif. Ya. Wa takhrijuha fihi musyirun biquwwatiha. Kenapa Imam Bukhari mengeluarkan hadis tersebut dengan sigot mu'allaq kemudian sigotnya tamrid? Hadisnya mu'allaq kemudian tamrid. Kenapa dikeluarkan Imam Bukhari dalam hadisnya? Menandakan hadis tersebut ada kemungkinan kuat. Kenapa? Karena Imam Bukhari masukkan dalam kitab sahihnya. Ya. Wa yungdharu fi ma abraza min ruwatikal awal. Nah, harus dicek lagi ya. Apa yang dinampakkan oleh Imam Bukhari seperti mana tadi macam yang pertama kalau menggunakan sigot jazm. Saya ulangi lagi. Ketika Imam Bukhari meriwayatkan hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari atau Imam Muslim meriwayatkan hadis mu'allaq dalam Sahih Muslim menggunakan sigot jazm, qala atau rawa, maka kita hukumi sahih sampai kepada nama yang dimunculkan oleh Imam Bukhari. Awal sanadnya sampai nama yang dimunculkan itu hukumnya sahih. Nah, kalau seandainya Imam Bukhari meriwayatkan hadis mu'allaq dengan sigat tamrid, qila an Ibnu Sirin, dikatakan dari Ibnu Sirin. Nah, kita tidak memvonis sanad atau sanad yang Imam Bukhari hilangkan itu sahih. Jadi tidak dihukumi sahih dan tidak dihukumi dhaif. Tapi kalau qala dengan rawa dihukumi sahih ya sampai kepada nama yang dimunculkan. Tapi kalau menggunakan qila dan menggunakan ruwiya maka tidak dihukumi sahih dan tidak dihukumi dhaif. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bagusnya setelah kita mempelajari hadis mu'allaq ini kita banyak membaca Sahih Bukhari. Kemudian kita bandingkan mu'allaq yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Kemudian bandingkan dengan kemudian kita baca kembali, baca juga komentar Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengenai hadis-hadis mu'allaq yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Ya, sehingga bisa memperluas wawasan kita mengenai hadis mu'allaq. Baik, hadza akhiruhu wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.